Yang terhormat Bapak Kenmada Wijayanto, SOS, MIKOM. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang sedang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Ajeng sebagai narasumber, yang saya hormati Kepala Program Studi Perfilman dan Televisi, yang saya hormati para dosen yang telah hadir, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir. Teman-teman dan para dosen semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum penulisan naskah yang bertema melukis dengan kata. Kami mengangkat tema tersebut karena memiliki arti, yaitu kata bukanlah hanya berasal dari koas, cat, kanva, dan lain sebagainya, tapi kata juga bisa berasal dari kata. Kita menuliskan kata dengan penuh warna dan juga makna, yaitu dengan menulis naskah. Dan kami berharap dengan adanya acara hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh dosen dan mahasiswa, dan juga kami berharap para seluruh dosen dan mahasiswa bisa menulis naskah dengan dikemas dengan baik dan menarik. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak kampus yang sudah berkontribusi untuk bisa mensukseskan acara ini, dan juga terutama kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan dari acara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Ajeng selaku narasumber pada acara ini. Ya, saya hormati juga Bapak Santos selaku Kepala Program Studi Film dan Televisi. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada hari ini, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya akan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat hadir di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat yang manapun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ajeng yang telah menyempatkan waktu pada hari ini untuk memberikan kuliah umum bagi kami semua di sini. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membantu kami dalam mensukseskan acara hari ini, dan juga kepada teman-teman Hima yang sudah juga menyumbangkan tenaga serta waktunya selama beberapa minggu kemarin untuk acara pada hari ini ya. Karena yang bisa dibilang ini juga termasuk acara perdana ya Ibu dan teman-teman semua bagi Hima. Jadi saya harap acara pada hari ini dapat menjadi semangat serta awalan bagi teman-teman dan juga bagi Hima sendiri untuk mengadakan acara-acara kedepannya yang lebih-lebih lagi daripada hari ini gitu ya. Lalu juga saya ingin mengucapkan mohon maaf bila mungkin acara pada hari ini masih mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, karena ya ini sudah bisa dibilang ini adalah acara perdana kami dalam mengadakan workshop. Mengingat program studi film dan televisi merupakan jurusan yang baru juga dari Jakarta, jadi semoga ini bisa menjadi semangat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para mahasiswa, para hadirin yang berkeyakinan selain Islam. Saya ucapkan selamat datang di acara kuliah tamu pada hari ini yang akan diisi ataupun akan pemberi materinya adalah yang kita hormati dan kita banggakan, salah seorang tokoh di kampus kita. Beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Ajeng, dan saya atau kami ucapkan terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu dalam mengisi acara kami di tengah kesibukan Ibu sebagai orang nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Dan juga tidak lupa juga kita ucapkan juga selamat datang bagi para mahasiswa. Semoga kalian berbahagia dan di tengah-tengah situasi yang sebetulnya tidak memungkinkan ya, tapi kita mencoba untuk optimis dan insya Allah acara ini akan menjadi bagian penting dari bagaimana kalian mengenal kampus secara lebih dekat, karena selama kurang lebih 2 tahun acara kegiatan perkuliahan ini tidak berlangsung secara normal. Dan tentu saja juga kami ucapkan terima kasih kepada yang kita banggakan, tepuk tangan di Mafilsi dan juga FTV Channel yang menjadi bagian penting dari program studi FTV, dan tentu saja atas kerja keras dan inisiatif teman-teman dari Mafilsi maka acara ini bisa berlangsung. Dan juga sebelumnya Ibu, kami mohon maaf atas situasi yang apa adanya Ibu, karena memang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami sedang dalam belajar, kami sedang dalam proses membangun. Jadi mohon apabila sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Terima kasih juga saya ucapkan secara pribadi kepada Pak Ken Mada, ya, senior kita, senior saya juga, kakak saya, yang mana sebetulnya mata kuliah ini ataupun tema ini sebetulnya ada di bawah asuhan beliau. Maka kita berikan respek dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Ken Mada. Tidak juga saya lupakan adalah yang saya hormati dan kita banggakan Pak Adi, ya, sebagai salah satu kolega dosen di sini, dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin belum kenal dekat dengan beliau, silahkan, orangnya ada di sana itu, yang ganteng itu, yang paling muda ya. Oke, mungkin saya tidak akan lama-lama memberikan sambutan ini, dan sebelumnya juga saya ingatkan juga kepada kita semua, termasuk khususnya kepada diri saya sendiri. Saya mengingatkan arti pentingnya disiplin ya. Jadi program studi FTV ini harus menjadi program studi yang menghormati yang namanya disiplin. Di Mafilsi tolong catat ya, tolong catat dan garis bawahi. Satu saat ketika ada event-event serupa, seminar, simposium, ataupun apapun, tolong harus memperhatikan yang namanya kedisiplinan, ya, tepat waktu. Bagaimanapun juga disiplin adalah kunci dari keberhasilan sebuah peradaban. Jadi tolong itu diperhatikan, terutama oleh Mafilsi sebagai wadah dari himpunan mahasiswa di FTV. Apalagi kalian adalah calon pemimpin, ya, calon leader. Maka yang paling penting kalian catat adalah disiplin. Bangsa ini tidak maju karena bangsa ini tidak disiplin. Itu saja dari saya. Sebelumnya saya ingin mengajak semuanya untuk berdoa untuk kelancaran dari acara kita. Mohon untuk bersikap sempurna, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing akan saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu ya'ni wa anta. Rabbi inni lima as'alka ila min khair fa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa atina min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkati kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Kaprodi kita Bapak Santos, kemudian ada Pak Adi, teman-teman di Mafirsi, kemudian ada dari tim manajemen FTV Channel juga, dan mahasiswa 2020-2021 yang saya banggakan. Nah, hari ini itu adalah hari istimewa buat tim Mafirsi karena menjadi hari di mana ini adalah kegiatan perdana mengadakan sebuah kegiatan yang menarik gitu ya, yang inspiratif gitu ya, kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan untuk pengembangan kompetensi kita sebagai mahasiswa film yang mempelajari film dan televisi. Nah, hari ini judulnya adalah, di situ tertulis seminar tapi teman-teman menyebutnya kuliah umum. Nah, nggak boleh ada yang ragu-ragu ya, kuliah umum atau seminar harus dipilih itu. Judulnya kuliah seminar tapi nyebutnya kuliah umum. Judulnya adalah melukis dengan kata. Itu adalah kalimat kiasan, kalimat ilustratif gitu ya, yang ingin menggambarkan suatu aktivitas, kegiatan atau pekerjaan yang pada intinya adalah menggambarkan sesuatu dengan kata-kata gitu ya, dengan menyusun kalimat, atau dengan kata lainnya adalah dengan menulis gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Dekan FEB yang hadir di sebelah saya ini ya, Ibu Ajeng? Kok beliau jadi narasumber penulisan naskah gitu kan? Beliau kan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Nah, inilah yang menarik ya, dan Bapak yakin ini akan menjadi sebuah momen yang sangat-sangat inspiratif ya. Jadi teman-teman sekalian, kuliah umum kita adalah akan berbicara mengenai pengalaman, mengenai aktivitas Ibu Ajeng ini di luar beliau sebagai seorang dekan, seorang akademisi gitu ya, di Universitas Widyatama ini. Apa itu? Yaitu adalah beliau sebagai penulis novel gitu ya. Nah, bayangkan di tengah kesibukan beliau sebagai seorang dekan, akademisi, dosen, aktivitasnya pasti banyak, masih sempat bikin novel dan nggak tanggung-tanggung. Beliau menerbitkan 2 judul novel. Yang pertama judulnya adalah Rindu Yang Tak Tertahan. Yang kedua judulnya adalah Cinta Yang Tertunda. Saya agak sedikit ini ya, lebay ya bacanya ya. Karena ini novel ini pasti tentang percintaan ya Bu ya. Iya. Entah itu pengalaman pribadi atau ini saya kurang tahu. Tapi nanti barangkali kita akan mendengarkan cerita dari Bu Ajeng gitu ya. Gimana sih Ibu bisa-bisanya Ibu bikin novel gitu ya, di tengah kesibukan. Dan yang menarik buat kita adalah mahasiswa prodi FTV, novel adalah sebuah karya seni gitu ya. Kalau di sini disebutnya prosa fiksi gitu ya. Ada seorang ahli yang mengatakan seperti itu, yang bercerita tentang suatu kehidupan gitu ya. Hubungannya apa dengan industri film dan TV? Kita tahu novel, begitu banyak novel yang menjadi inspirasi sebuah film. Kalau di zaman Bapak dulu ada novel yang judulnya Godfather. Itu adalah sebuah novel gitu ya, yang kemudian bercerita tentang kehidupan mafia di Amerika ya, dan itu dibuat menjadi sebuah film, dan filmnya sampai sekarang melegenda
Mungkin mahasiswa di sini yang tahu tentang film itu adalah Om Rahman ya, karena oke, gitu, karena beliau nggak jauh sama bapak umurnya, gitu ya. Tepuk tangan buat Om Rahman. Saya selalu kagum sama beliau terang aja, gitu ya. Kemudian beberapa tahun belakangan ini kita tahu ada Nilia, Dilan ya, sebuah karya novel yang begitu jadi filmnya hits, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah hubungan gitu ya dalam industri film dan TV. Ternyata ide itu banyak atau bisa lahir dari sebuah novel. Basicnya adalah, kompetensinya adalah menulis naskah. Kebetulan mata kuliah itu yang sedang diambil oleh Bapak dan pesertanya adalah angkatan 2021. Nah, Bapak nggak akan lama-lama akan bacakan sedikit tentang paling nggak kita kenal nama beliau ya, gitu ya. Pengalaman Bu Ajeng ini, backgroundnya. Nama lengkap Dr. Raden Ajeng Mariana Febrianti SEMM. Obrolan tadi dengan Bapak, beliau adalah putra campuran antara Jawa dan Sunda ya Bu ya. Kemudian beliau berprofesi sebagai pengajar, pembimbing, penguji di berbagai perguruan tinggi di Bandung sejak tahun 1993. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi dari Universitas Pajajaran, kemudian magister manajemen juga dari Universitas Pajajaran, doktor manajemen bisnis juga dari Universitas Pajajaran. Nah, yang menarik di sini beliau menuliskan experience, beliau menuliskan writer, dan di bawahnya tertulis novelis. Ya, jadi kelihatannya memang Bu Ajeng ini punya passion menulis novel, teman-teman ya. Kemudian ini ada banyak sederet kegiatan. Salah satunya adalah Al-Karim Islamic School ya, 2019 sampai sekarang ini sebagai presiden komisioner atau komisaris utama Al-Karim Islamic School Sumarekon Bekasi. Jauh juga ya, Bekasi ya. Proyeknya banyak ya. Nah, yang menarik yang terakhir yang Bapak bacakan yaitu Favorit Lecturer Award. Beliau pernah mendapatkan sebagai dosen paling favorit ya, dari PAAP Award Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran tahun 2010. Gitu ya. Bayang ya, kalau jadi dosen favorit berarti kalau beliau ngajar pasti menyenangkan kayaknya ya. Beda sama Bapak ya, kayaknya banyak tugas ya. Tugas. Baik, Bapak nggak akan lama-lama. Saya persilakan aja kepada Bu Ajeng untuk ngadongeng Bu, teman-teman, ibu bisa melahirkan dua novel ini ya tahun ini gitu ya. Pasti menarik gambarnya, warnanya aja udah warna kalian banget nih, satu pink, satu biru, biru ABG gitu. Silakan Bu, mangga. Sama sih bacaan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ananda semua ya. Kurang nempel. Selamat sore Ananda semua ya, bukan adik-adik kali ya. Ini pantasnya adalah anak saya kali ya. Ya, jadi terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan oleh Civitas
Fakultas Akademik, kebetulan Fakultas Ilmu Sosial Politik ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu muka, bertatap wajah dengan Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua ya, yang hadir di sini. Tentunya juga ini pengalaman lah ya, share pengalaman tentang kebetulan ya saya beberapa waktu yang lalu menulis novel ya. Tadinya sih hanya sekedar mengisi waktu pada saat awal pandemi ya. Pada saat awal pandemi kan tentu kita semua juga disodorkan dengan situasi yang tidak biasa ya. Yang tadinya kita datang ke kampus untuk ngajar gitu ya, untuk bertatap muka, tetapi tiba-tiba semuanya harus WFH gitu ya. Nah tentunya itu juga ada waktu yang sedikit jenuh gitu ya, ada sedikit ini apalagi gitu ya, yang diisi waktunya. Kebetulan waktu itu adalah saya ajar 7 kelas. Tujuh kelas ya. 7 kelas yang memang untuk online itu harus ada ketentuan 9 halaman. Jadi kebayang 1 minggu itu harus menyelesaikan 63 halaman ya untuk 7 mata kuliah yang berbeda. Nah itu adalah satu pekerjaan yang lumayan yang menguras pikiran, otak, kemampuan dan sebagainya. Ada di sela-sela waktu itu agak capek gitu ya, agak capek, aduh ini capek banget gitu ya, apalagi yang harus ditulis. Nah untuk mengisi waktu, jadi larinya saya ke novel gitu ya, hiburan gitu ya, semacam variasi barangkali bisa menghilangkan rasa jenuh gitu ya. Nah awalnya memang tidak dibuat 2 buku, awalnya kita mengalir saja. Jadi biasanya saya kalau menulis itu tidak pakai draft ya. Jadi langsung aja yang ada dalam pikiran saya langsung dituangkan. Tapi tentu saja ini juga kebetulan saya banyak beragam teman ya. Ada yang dari suku bangsa yang lain gitu, misalnya ada yang dari Batak, ada yang dari Minang, ada juga yang dari suku bangsa yang lain. Kebetulan waktu itu saya sedang menulis artikel untuk jurnal internasional di sini dan materinya adalah seputar budaya Minang. Jadi terbesit Minang, terbesit saya mau membuat cerita yang berkisah tentang Minang gitu ya. Dan saya punya teman gitu, dari teman SMU juga ya, teman juga di dosen di sini juga. Nah jadi dari situ mulai saya membuat semacam pendahuluan ya, padahal waktu itu tidak disebut adalah pendahuluan, tidak, mengalir aja begitu saja ya, hanya paling tidak tanya-tanya dulu tentang budaya Minang itu seperti apa. Jadi jangan sampai terlalu blind gitu ya, jangan sampai dirubah lagi, nah itu memakan waktu ya. Nah dikarenakan saya sambil tugas-tugas dari kampus, sambil juga membuat banyak artikel, sehingga pembuatan novel ini 1 tahun. Padahal kalau fokus ini 3 bulan juga selesai. 3 bulan, paling lama 3 bulan, biasanya 1 bulan, 2 bulan gitu ya, paling lama gitu ya. Tapi karena ini ngisi waktu dari situasi yang jenuh, jadi pada akhirnya ya selesainya 1 tahun gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Di samping 1 tahun itu menyelesaikan berpuluh artikel yang memang ditugaskan oleh Warek 3 ya, alhamdulillah. Itu aja barangkali ya. Tentu saja adik-adik Ananda semua tentunya juga ingin tahu apa sih mulainya dari mana sih tentunya. Ini kebetulan ada panduan ya, semacam panduan daripada novel-novel yang saya buat. Yang dibuat ya, tetap aja tidak kedengaran kali ya. Ya susah juga.
ini sampai harus nempel gitu ya. Ya, jadi ini ada sedikit panduan ya, walaupun ini mungkin sangat sederhana, terutama ini bagi Ananda atau teman-teman dosen yang pemula ya. Pemula membuat itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita mau menulis tuh agak kesulitan. Mulainya dari mana? Gitu kan ya. Nah, biasanya kalau untuk pertama kali kita memang harus banyak perbendaharaan kata, harus banyak perbendaharaan kalimat. Dari mana? Itu kita bisa baca dari berbagai macam buku-buku, banyak buku-bukunya. Jadi kita memang tidak bisa keluar begitu saja, tidak bisa. Jadi betul-betul harus banyak pengetahuan, terutama kalau memang yang berkaitan dengan budaya, gitu ya. Nah itu kita harus tahu dulu, gitu ya, budaya apa kira-kira yang mau kita bedah, gitu ya. Nah jadi harus paling tidak ada teman, ada sahabat, atau ada semacam guru gitu ya yang berkaitan dengan budaya yang akan kita tuju kalau memang itu budaya. Tapi tentunya bukan cerita itu bukan hanya budaya saja, banyak cerita itu. Bisa jadi detektif ceritanya, bisa jadi horor, bisa juga dari usaha dan sebagainya. Itu beragam, tergantung dari maunya kita nulis tuh apa dari awal itu. Ya. Jadi berhalusinasi dulu boleh, silakan. Kata-kata boleh yang lebih puitis gitu ya. Jadi jangan terlalu kata yang to the point, jangan gitu ya. Kita bercerita dulu tentang misalnya sekarang sedang ada di laut, maka silahkan cerita. Bagaimana sih laut itu? Bagaimana sih misalnya lingkungan yang ada di laut itu? Di mana kita yang akan kita tulis itu di mana? Misalnya di daerah Minang nih. Ya paling tidak ya ada semilir angin ya, terus juga ada ombak yang memang riak-riak atau seperti boleh silahkan. Nah itu untuk awal-awal saja, pemula saja. Karena kita juga kalau mau bertamu kan tidak ujuk-ujuk datang kan, tidak kan ya. Paling tidak kan belajar kenal dulu siapa nih yang ada di hadapan kita, gitu kan. Supaya pada saat kita bertemu enak diajak bicaranya gitu ya. Oke. Jadi riset yang tentang budaya ini betul-betul memang harus dikuasai. Bisa juga dari buku-buku, dari juga majalah, dari juga internet, atau dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang memang orang asli Padang, orang asli Minang. Kebetulan ini saya Minang gitu ya, kebetulan. Walaupun saya bukan orang Minang, tapi paling tidak bagaimana sih kehidupan Minang itu, bagaimana sih tentang perjodohan, tentang percintaan, tentang juga kehidupan sehari-hari, bagaimana juga tentang usaha. Biasanya kalau orang Minang itu wanitanya adalah pandai usaha, biasanya malah mengalahkan para suami katanya, kata orang Padang nih asli ya. Tetapi tentunya di sini juga harus menggali potensi dari mana? Dari diri kita sendiri, ya. Jadi bukan berarti kita terlalu terpaku kepada informasi-informasi. Kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Jadi dalam arti kata bahwa kita juga harus memiliki imajinasi. Imajinasi itu kalau bahasa Sunda itu ngelamun ya kan. Jadi imajinasi itu boleh saja dirangkai dalam sebuah kalimat gitu ya, dalam sebuah cerita boleh gitu ya, sehingga perbendaharaan kita itu jadi lebih luas gitu ya, dengan adanya imajinasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya ini bercerita tentang awal sekian puluh tahun yang lalu, ketika yang namanya pemain utamanya adalah masih di sekolah SMU, kurang lebihnya seusia begini, kurang lebih mungkin di bawah kelas 3 SMU ya, 1 tahun atau 2 tahun di bawah Ananda semua. Saya juga tahu bahwa pada waktu itu adalah yang namanya pergaulan remaja-remaja itu seperti itu, misalnya masih malu-malu gitu ya, bukan milenial yang sekarang, bukan, berpuluh tahun yang lalu gitu ya.
Jadi masih malu-malu, masih belum ada HP gitu ya, belum ada seperti kendaraan-kendaraan yang canggih seperti sekarang. Informasinya masih melalui surat ya, masih melalui juga sangat sederhana. Nah, berarti kita berimajinasi kepada sekian puluh tahun yang lalu. Istilahnya zaman masih kuno gitu ya, masih ada maknanya. Jadi warna biru katanya ya menceritakan bahwa itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa kangen gitu ya terhadap sesuatu gitu ya. Jadi kalau di bayi itu baby blue gitu ya, nah lucu banget gitu ya, sehingga orang tua tuh atau teman itu yang lihatnya bayi itu pakai baju biru tuh greget gitu. Nah itu. Tetapi warna pink adalah warna perlambang adalah cinta, kata remaja ini kan ya. Saya juga mengalami remaja sekian puluh tahun yang lalu ya. Jadi warna-warna ini memang harus ditampilkan. Dan jangan lupa bahwa judul itu harus memiliki greget gitu. Jadi jangan sampai gini, misalnya judulnya biasa-biasa saja, jangan. Jadi orang membuat cerita itu harus dilihat dari judulnya dulu. Judulnya menarik apa tidak gitu ya. Kalau misalnya menarik, orang ingin membaca. Itu adalah strategi marketing. Kebetulan saya orang marketing tadi juga dikatakan ya, sehingga target marketnya itu bisa kena. Ini target marketnya adalah remaja, tetapi target marketnya juga yang kedua adalah orang dewasa. Orang dewasa yang yang bisa menikmati bahwa oh ternyata cinta itu bisa langgeng ya dari seseorang walaupun tertunda beberapa puluh dekade gitu ya, beberapa dekade, maaf bukan beberapa dekade tetapi beberapa puluh tahun gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi bahwa warna, isi dan juga judul itu harus menarik. Jadi orang bagaimana caranya supaya menarik minat dulu untuk membaca, minat dulu untuk membeli gitu ya. Itu kasar. Oke, selanjutnya adalah bahwa penentuan judul juga sangat penting ya. Penentuan judul tadi saya katakan bahwa judul itu harus memiliki greget gitu ya. Jadi judul itu jangan asal-asalan saja gitu ya, tetapi betul-betul harus disesuaikan juga dengan isinya. Jadi isinya kita bercerita tentang apa nih isinya. Jadi kalau isinya memang bercerita tentang dua makhluk ya yang berlainan jenis itu menjalin komunikasi tapi tidak sampai gitu sehingga ada rasa kepenasaranan ya. Jadi tidak ada misalnya judul saya penasaran, nggak ada kan judul gimana caranya supaya judul itu menarik ya. Kita rindu terhadap seseorang gitu ya, tetapi tentunya waktunya ada kapan kita ketemunya gitu ya. Jadi judul juga menentukan untuk seseorang bisa ingin membaca gitu ya. Nah itu ya. Terus juga selain daripada judul juga tadi isinya juga harus betul-betul greget, sederhana. Ini isinya sederhana, tetapi betul-betul bisa dibaca dan bisa dimaknai oleh seluruh usia gitu ya. Usia tertentu maksud saya gitu ya. Nah, selanjutnya juga next tentang isi cerita. Nah, isi cerita juga tadi saya katakan bahwa isinya juga harus nyambung antara satu sub bagian dengan bagian yang lain. Kebetulan ini kan ada bagian-bagiannya gitu ya, harus nyambung. Kalau seandainya kita kehabisan cerita ya, apalagi ini harus ditulis gitu. Boleh kita memunculkan tokoh yang lain, boleh. Tetapi tentunya tokoh yang lain ini ada kaitannya dengan awal. Boleh gitu ya. Di awal tokoh yang lain nggak ada kan ya di awal itu ya, tetapi boleh dimunculkan di sesi yang lain, tetapi tentunya ada hubungannya dengan cerita awal. Harus dimunculkan gitu ya, dan juga dibuat sedemikian sederhana. Jadi jangan sampai ini siapa, ini juga bagaimana sehingga sulit untuk ditangkap gitu ya. Oke. Selanjutnya juga tokoh yang baru itu, tokoh yang dimunculkan baru itu boleh pada akhirnya next itu ya boleh dijadikan tokoh utama, boleh. Tetapi tokoh yang awal tidak boleh dihilangkan, hanya dibuat cerita
dibuat cerita kasarnya itu di apa namanya kah, apakah itu mau happy ataukah itu sebaliknya, tapi paling tidak dibuat dua-duanya itu selesai gitu ya. Jangan sampai ngegantung gitu ya, ini apa yang pertama kemana gitu ya. Nah itu jadi harus betul-betul dituntaskan ya dua-duanya gitu ya. Nah selanjutnya adalah next. Nah itu tadi perubahan alur cerita boleh ditampilkan, tetapi tetap masih ada kaitannya dengan cerita awal gitu ya. Boleh dimunculkan tokohnya, boleh juga dimunculkan ceritanya ya, sehingga tidak dibuat bingung. Yang namanya pembaca itu jadi bingung, ini siapa tiba-tiba muncul gitu ya. Tetapi kalau diterangkan bahwa tokoh baru yang muncul boleh dijadikan tokoh utama, tetapi betul-betul masih dalam koridor berkaitan satu sama lain ya. Next. Nah itu saja barangkali dari saya. Ini hanya pemula saja ya, artinya untuk Ananda yang baru, untuk teman-teman saya, rekan-rekan saya dosen yang baru mau menulis ya. Jadi yang sederhana saya munculkan. Mungkin next kesempatan yang lain mungkin nanti saya memberikan yang lebih spesifik gitu ya. Karena kalau dibuatnya misalnya lebih spesifik, tentunya mungkin Ananda juga agak bingung gitu ya, harus bagaimana ini tiba-tiba harus mengerucut gitu ya. Tapi ini umum dulu ya. Boleh cerita itu, boleh tadi horor, boleh juga tadi spionase ya, spionase itu kayak detektif, boleh. Atau misalnya remaja percintaan, boleh. Tetapi tentunya intinya adalah yang mendidik, boleh. Tetapi juga misalnya boleh dari dunia usaha, boleh. Atau juga mungkin juga ceritanya yang memang sedang sekarang itu sedang ramai, sedang booming, boleh, silahkan. Yang paling penting adalah imajinasi itu harus sesuai juga dengan apa yang terjadi di lingkungan, dan juga kalau memang kita punya punya pengalaman, boleh diambil dituangkan, misalnya pengalaman dalam, kebetulan saya juga orang Jawa separuh, ya sudah juga separuh, jadi anggap umumnya hafal, boleh mangga dituangkan. Terus kebetulan saya juga suka menulis ya, artikel-artikel, boleh juga dituangkan. Suka misalnya memberikan penyuluhan kepada UKM, kalau kebetulan memang berhubungan dengan cerita, mangga silahkan ya gitu ya. Jadi boleh saja, jadi sebagian ngambil dari diri kita sendiri boleh. Sebagian misalnya kemampuan menulis, kemampuan juga intelektualnya, atau misalnya kebiasaan, atau mangga silahkan. Supaya tidak jauh, tidak sulit untuk memunculkan karakter daripada pemain utama. Boleh saja. Itu barangkali sekelumit pembekalan dari saya. Mulailah Ananda menulis walaupun hanya satu kata. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong buat keluarga. Jadi kita ngobrol gitu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan tips ya mengenai bagaimana menulis novel. Nah, sekarang kita bicara novelnya Ibu nih. Ini ada, saya pegang, Rindu yang Tertahan ya. Di sini ada sampai 20 subcerita Bu ya. Dan diawali dengan sekilas tentang Pantai Padang. Terus ada cerita tentang mengenal sosok Ria ya. Terus yang seru nih ada di sini nih, Kenangan Dalam Beca. Terus ada juga yang Lelaki Misterius ya. Ini cerita tentang apa nih Bu? Ini apa? Judul Rindu yang Tertahan ini. Ya, jadi ini menceritakan tentang sebetulnya ceritanya cerita di SMU kelas 3 ya. Jadi di Minang ya, di Padang gitu ya. Kita juga tahu di Padang itu kan banyak ya, banyak pemandangan yang memang bagus gitu ya. Nah itu diawali dengan itu aja dulu gitu ya. Jadi Pantai Padang itu seperti apa gitu ya. Nah itu ceritanya. Jadi silakan berhalusinasi.
Terus yang lainnya juga ada kebetulan sosoknya adalah sosok pemuda Minang. Pemuda Minang yang kebetulan asli Minang ya, yang orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya juga pendiam, tetapi memiliki intelektualnya tinggi, berasal dari keluarga Bukanku, gitu ya. Nah, jadi karena latar belakangnya itu dia sangat hati-hati gitu ya dalam memilih teman gitu ya. Sebetulnya dia canggih, pintar sekali gitu ya, sehingga dia juga disukai oleh teman-temannya. Dia punya dua sahabat yang memang betul-betul suka dan duka gitu ya, betul-betul gitu. Tapi dia disukai juga oleh teman-teman wanita, oleh teman-teman pria, tetapi dia hanya satu, terpaku kepada gadis Jawa. Satu, yang rambutnya panjang, orangnya pendiam, orangnya juga pintar berpuisi, ceritanya seperti itu ya. Sehingga pada saat dia lulus SMU dengan berlomba yang antara pemain utamanya yang prianya dengan wanitanya itu kan beda, yang wanitanya ada di IPS, yang prianya ada di IPA jurusannya gitu ya. Berlomba dua-duanya pintar, sehingga tidak mau mengemukakan untuk berbicara dari hati ke hati, hanya meraba-raba saja. Ini barangkali suka, tapi tidak berani untuk bertanya. Mungkin kalau wanita Jawa itu kan menunggu sifatnya kan, ya, jadi tidak mau berterus terang. Nah, kalau yang prianya karena merasa dia dari keluarga broken home, tidak berani untuk berbicara. Lu suka nggak sama gue? Kalau zaman sekarang kan ya. Nah, ini mungkin mengalami kali ya. Nah, kalau zaman dulu kan enggak gitu, hanya perilaku saja. Jadi bareng dalam beca untuk mengurus surat ke polisi gitu ya, tapi tidak ada perkataan yang memang menyatakan bahwa saya suka kamu, saya tidak ada, saya cinta kamu, tidak ada, hanya perasaan yang menduga-duga saja. Sehingga dua-duanya ya hanya menduga saja. Jadi istilah katanya ya keputusan yang memang bukan digantung ya, dan memang dua-duanya kan nggak ngomong gitu ya, jadi hanya menduga-duga saja gitu ya. Itu aja gitu. Yang perempuannya namanya Marini Bu ya, di sini ya. Kalau saya kan Mariana kan. Oh, Marini, Marini. Jangan. Di buku satu ini happy ending atau gantung? Gantung, kan itu ada keduanya. Oh, jadi keduanya ada di cinta yang tertunda. Betul. Di sini ending apa gantung lagi Bu? Untuk sementara ending dulu. Oh, endingnya apa nih? Sebentar, saya coba. Cinta diuji ketulusan. Wow, ini kayaknya udah sampai berumah tangga ya Bu ya? Iya. Nah itu tadi, karena itu panjang ceritanya kan. Ya. Kemarin tadi kan bilang, wah ini ceritanya panjang, bukan cerita pendek kan gitu ya. Betul. Nah, jadi ini memang bercerita dari SMU tadi, yang prianya ke ITB, ya jadi insinyur ya, insinyur sipil ya, yang wanitanya ke ekonomi. Nah ini ceritanya di Jogja kan gitu ya, di Jogja, sehingga yang ini sekolahnya di Bandung, yang ini wanitanya di Yogyakarta karena terahnya terah ningrat. Gitu ya. Nah jadi yang ini meneruskan, jadi ceritanya kalau cerita pelaku utamanya kan di ini aja dulu, jadi baru dikupas di yang kedua. Ya, jadi yang ke satu tuntaskan aja dulu pelaku wanitanya. Ya, gitu. Pertanyaan saya Bu, dari satu ke dua itu mikirnya nyambung atau tertunda Ibu? Ini ya nyambung sih. Nyambung. Jadi memang sudah ada desain sampai yang kedua gitu ya? Sebetulnya itu mengalir begitu saja. Mengalir ya. Sehingga membuat judulnya juga. Tapi waktu bikin yang pertama, yang di kedua endingnya udah ada tuh. Sudah ada di kepala. Sudah ada di kepala. Walaupun melalui perombakan. Ya. Okay. Artinya begini, kan tadi saya bilang bahwa memunculkan peran yang baru boleh. Nah begitu saya terinspirasi, kayaknya ceritanya ini agak kurang greget gitu, makanya saya rombak, saya munculkan ada peran utama yang baru. Jadi peran utama yang lama saya diamkan aja dulu gitu. Ceritanya tetapi tentunya di kesatu itu adalah menuntaskan
menuntaskan cerita yang itu tadi, yang asalnya ada seperti tadi ya, ada di beca, ada juga tadi sekolah, hilang, ya hilang kan? Yang ini sekolah di mana, yang ini sekolah di mana. Nah otomatis ada cerita baru, muncul juga dengan sosok yang baru, gitu ya. Nah itu, ya. Sampai berumah tangga, sosok yang baru, sampai juga clash, ya artinya ya biasa dalam rumah tangga ya, clash akhirnya berpisah, ya selesai dulu, ya. Nah itu nanti di ketiga baru dimunculkan lagi. Ini akan menyaingi ikatan cinta kayaknya ya. Iya. Ya. Betul. Jadi kesimpulannya adalah bahwa memunculkan sosok yang baru boleh asal nyambung tadi. Ya seperti di yang kedua ya. Yang kedua tiba-tiba kenapa ada Dokter Bayu? Gitu ya. Dokter Bayu itu siapa? Di awal kan tidak ada. Betul. Tetapi di situ ada dokter keluarga. Nah, baru dimunculkan sosoknya gitu. Jadi sosoknya ceritanya ada logikanya ceritanya sahabat siapa? Oh, sahabat yang pelaku utama. Oke, menarik. Oh, seru nih. Baik Bu, karena waktunya sudah cukup untuk presentasi, kita berikan kesempatan peserta untuk bertanya. Bapak berikan kesempatan 3 penanya dulu. Ini dari panitia yang nanya dapat hadiah nggak? Bingung. Ini ada buku yang masih dibungkus nih, maksudnya apa nih? Sebetulnya ini kan belum diedarkan ya. Baru pertama kali saya cetak itu 100 eksemplar. Ya, ini kan untuk teman-teman aja dulu. Ini boleh buat hadiah nih Bu, yang mana nih? Karena kebetulan apa namanya di Gramedia itu masih lubi-lubi. Iya. Kenapa? Jadi ini boleh dikasih hadiah buat mahasiswa nggak Bu? Cuma 2, ya, bagaimana? Apa, Bu. Nanti Bu pilih pertanyaan yang bagus. Soalnya ini nyambung ini, kalau misalnya satu orang dapat yang biru, satu lagi dapat yang pink, nggak nyambung nanti. Nggak apa-apa Bu, nanti tuker-tukeran Bu. Kan bisa cerita online nanti, ngadongeng. Silakan, 3 penanya pertama. Silakan. Tunjuk tangan. Langsung. Boleh isi, boleh tentang proses. Banyak sebenarnya bisa digali dari nulis ini, gitu ya. Karena ini beda dengan ngerjain tugas. Silakan, langsung aja. Sebut nama dan pertanyaannya, langsung dijawab sama. Saya Surahman. Saya Surahman Bu. Saya mau bertanya tentang hal yang paling memudahkan untuk mulai menulis itu apa? Ibu kan tadi mengatakan mengalir. Ya kan kalau yang saya alami itu ngalir-ngalir Bu. Jadi sudah di depan laptop kemudian sampai tertidur atau nggak ada tulisan gitu Bu. Jadi hal apa sih sebenarnya topik yang paling menarik di dalam kehidupan kita itu yang memang sehingga ketika mulai diawali dengan satu kata itu mengalir jadi sebuah novel gitu. Terima kasih. Langsung aja mau dijawab. Terima kasih ya. Untuk pemula ya, saya juga awal banget ya, bukan yang ini awal banget gitu ya. Kalau itu tadi kan harus banyak baca dari puisi-puisi ya. Dari puisi-puisi baca, terus juga dari novel-novel yang kebetulan best seller. Nah itu baca dulu, sehingga kita punya perbendaharaan kalimat. Ya, adapun imajinasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Mau yang mana yang kita pakai, gitu ya. Nah tentunya kita juga ada ya, artinya bukan hanya mencontek dari novel orang lain, mencontek juga dari puisi bukan, tetapi itu biasanya kalau mampu seseorang biasanya dicampur gitu ya, diracik dulu kira-kira pantas tidak gitu ya, untuk membuat paling tidak satu paragraf aja dulu gitu ya. Nah satu paragraf dulu kira-kira pantas tidak untuk menceritakan awal daripada kita mau kemana dulu ini ya. Jadi kalau jalan itu kita mau kemana dulu nih.
Misalnya Anda mau ke Widyatama, jalan mana nih yang mau dilalui? Oh, misalnya jalannya jalan daerah-daerah Surapati. Ada apa di Surapati? Oh, banyak, misalnya ada sablon-sablon gitu ya untuk cetak-cetak kaos gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam kalimat juga sama, kita mau ambil ceritanya apa dulu nih. Artikel ini akan ada sumber-sumber kan ya, sumbernya misalnya dari Kotler, dari Stanton, atau dari apapun. Boleh ngambil tetapi diracik kembali oleh kita, dibedah kembali gitu. Tidak boleh sama. Kalau sama itu penciplakan itu ya, plagiarisme itu ya. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi kembali lagi kepada perbendaharaan kita gitu ya. Mau ngambil dari mana saja boleh, untuk pemula boleh. Tetapi kalau sudah terbiasa itu muncul dengan sendiri gitu ya. Nah itu ya. Jadi boleh silakan. Dari mana saya awalnya juga saya sama baca, saya punya komunitas ya, komunitas novelis gitu ya. Saya lihat perhatikan masing-masing kan punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang kasar, ada yang macam-macam gitu. Kita harus punya brand, ya ciri khas, trademark. Ya harus punya brand image juga. Image kita tuh mau kemana gitu ya. Nah sehingga kita punya spesialisasinya kita kemana. Kalau saya menuangkan satu cerita itu tidak bisa kasar kalau saya. Nggak bisa bahasanya itu, kalaupun marah bahasanya itu nggak bisa, siapa sih, nggak bisa. Jadi kalau marah tuh ya lembut gitu ya. Karena sifat seseorang itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang kasar dan sebagainya sehingga ceritanya juga jadi ngeri, bacanya juga enggak. Kalau saya sih sederhana saja ya. Jadi balik lagi kepada diri kita sendiri. Imajinasi boleh seluas-luasnya boleh. Oke? Kayaknya siap bikin novel nih yang Rahman. Dan jadi film nanti ya. Berikutnya siapa? Menanya? Ayo. Ya, saya izin bertanya Bapak. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisha dari angkatan 2020. Saya ingin bertanya Ibu, cara untuk bagaimana sih kita caranya supaya konsisten untuk terus menulis satu cerita gitu, karena terkadang saya ketika menulis cerita saya suka ada ide baru gitu Bu, jadi saya nggak bisa konsisten untuk menulis satu cerita saja gitu Bu, jadi muncul banyak ide yang pada akhirnya itu menjadikan cerita saya itu nggak selesai-selesai. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut begitu Bu? Terima kasih. Sebetulnya kalau ide itu boleh saja ya. Ide positif itu dituangkan dalam cerita boleh. Artinya gini, kita sedang membuat cerita nih. Tiba-tiba ada ide muncul nih. Bagaimana caranya supaya ide tersebut nyambung gitu ya. Nah, dibuat sedemikian rupa supaya ide tadi masuk pada cerita yang sedang dibuat. Jadi jangan sampai gini, ide muncul tetapi istilah Sunda tuh hare-hare gitu ya. Ini kemana, jangan ya. Seperti saya juga sama, ide tadi muncul, memunculkan tadi ada dokter keluarga yang tadinya saya nggak ada cerita, itu saya rubah kembali ya. Saya rubah kayaknya ini nggak rame gitu ya. Begitu dibaca kayaknya nggak rame, saya memunculkan dokter keluarga nih. Jadi dokter keluarga itu dibedah lagi. Siapa dia? Oh, dia adalah sahabat daripada Dokter Gigi Prasetyo gitu ya, itu ceritanya. Ya, jadi sahabatnya yang memang orangnya kalem, yang memang orangnya juga intelek, ya orangnya juga baik, penyabar, mempersilahkan sahabatnya untuk menyunting Marini tadi, gitu ya. Nah, tetapi akhirnya dia yang dapat, gitu ya. Kenapa disebut cinta yang tertunda? Nah, itu kan. Nah, gitu ya. Jadi jadi seperti itu. Jadi ide itu boleh muncul, boleh gitu. Hanya harus disambungkan dengan yang ada di cerita awal. Ya. Jadi jangan sampai ide itu ceritanya sendiri-sendiri, jangan sampai begitu, gitu ya. Jadi tidak nyambung ujungnya, gitu ya. Nah, itu. Ini kalau film nih tokoh utamanya Pak Santos ini. Ya, karena akhirnya ketemu di ujung gitu. Itu pemeran utamanya cocok Pak Santos. Ya, jadi soalnya kalau yang muda nggak mungkin Pak, ini kan cerita tertunda ini ya. Udah tua akhirnya menikah. Aktornya kita udah punya aktor Pak Santos. Jadi salah satu komitmen dosen FTV itu adalah kalau kalian bikin TV, dosennya siap jadi talent loh ya. Gitu.
Dan saya sudah membuktikan jadi talent meskipun cuma selintas. Pasti tidak akan jauh-jauh. Ya, silakan yang pakai kerudung. Kerudung apa itu? Oh, kupluk laki ya, kirain perempuan. Iya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin. Di sini saya pengen tanya sih banyak hal yang orang-orang mungkin lupa ya ketika membuat cerita yang menarik, ide-ide yang luar biasa. Mereka pada lupa bagaimana cerita ini bisa mengedukasi banyak orang. Nah, ibu sendiri bagaimana sih cara ibu dalam menyisipkan hal-hal yang mendidik atau bersifat edukasi di cerita yang malah dominan ke percintaan mungkin ya. Soalnya kan agak mungkin sedikit rumit nih orang buat ngambil sisi edukasinya sebelah mana nih yang mau disimpan di percintaan. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, itu Ananda ya, itu di awal-awal memang ya percintaan antara remaja kan ya. Selebihnya memang mendidik selebihnya. Artinya bukan berarti percintaan itu selesai sudah begitu saja, tidak. Tetapi berprestasi gitu ya. Di tengah-tengah huru-hara, di tengah-tengah juga kekecewaan, di tengah juga carut marut gitu ya. Tetapi dua-duanya terutama pemeran utama wanitanya itu sangat berprestasi. Ya, di tengah kesendiriannya dan juga 10 tahun ya kalau tidak salah sendirinya itu berhasil gitu ya. Dia menjadi sosok wanita yang tegar, wanita yang mandiri, punya prestasi, mendidik anak-anak juga berhasil sehingga dia tidak dilecehkan gitu ya oleh sekelilingnya. Padahal ceritanya adalah ada segi kegagalan dalam rumah tangga, sehingga yang namanya single parents itu kan nggak mudah ya untuk mendidik anak-anak pria-pria gitu ya, anak-anak laki-laki itu tidak mudah mendidik, biasanya kan harus didampingi oleh sosok bapaknya gitu ya biasanya. Tetapi ini mampu mendidik, mampu tegar, dianya juga maju dalam usaha, maju dalam pendidikan, mampu membeli rumah gitu ya dari hasilnya keringat sendiri, dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, potensi itu digali, bisnisnya, juga kemampuan menjadi MC, kemampuan menjadi penari, kemampuan yang paling penting adalah bisa mandiri gitu ya, tanpa dibantu oleh saudaranya, padahal saudaranya sangat mampu sekali gitu ya, tidak mau gitu. Nah itu jadi pendidikan itu adalah penting sekali ya, penting bukan berarti pendidikan hanya ya sudah asal sekolah tamat, bukan begitu, tetapi aplikasinya daripada pendidikan itu bagaimana caranya dia juga sosoknya pemeran wanita juga betul-betul tidak dilecehkan gitu ya, karena maaf ya, yang namanya single parents apalagi misalnya sosoknya cantik, berpendidikan itu biasanya mudah diganggu gitu. Dia tetap punya pendirian bahwa saya tidak mau untuk dilecehkan, saya betul-betul ingin mandiri, betul-betul ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, berhasil mendidik anak-anaknya, berhasil berbisnis, berhasil juga mematahkan pendapat orang bahwa yang namanya single parents itu betul-betul bisa diakui gitu ya sebagai sosok yang memang mandiri gitu ya, tanpa harus bergantung kepada kakak-kakaknya, padahal kakak-kakaknya mampu kan ya, kakaknya 5 dan mampu gitu ya, orangnya terpandang semua, tapi ya betul Islami juga. Terus kebetulan juga di sini disebutkan bahwa betul-betul maaf ya, agama itu dimunculkan ya, misalnya melaksanakan kewajibannya, melaksanakan juga di luar kewajiban yang utama ya, sholat ya maksud saya ya, terus juga kebaikan dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Bersahabat juga ya, bersahabat ketika SMA teman-temannya, bersahabat juga ketika kuliah di S1, bersahabat juga ketika kuliah di S2, selesai juga mempersembahkan prestasi cum laude kepada orang tuanya. Nah itu salah satu, dan berbakti kepada orang tua ya, itu barangkali. Jadi di novel ini juga syarat pesan moral ya Bu ya? Ada Ya, pesan moral sama
nilai-nilai kehidupan ya, Betul, misalnya, betul. gitu kan. Gitu, Gavin jawabannya. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, silakan. Tolong dikasih mic. Sebutkan nama dari mana. Nama aku Misha dari perpustakaan. Aku mau nanya ke ibu gitu, inspirasi cerita yang ibu dapat sekarang tuh apa, dari mana, dan kenapa ibu memilih cerita ini? Selama menulis, pengalaman buruk sama baiknya tuh apa, dan apa yang bikin ibu yakin kalau cerita ini bakalan bisa menarik perhatian pembaca? Makasih. Oke. Jadi awalnya itu tadi ya, saya sedang menulis artikel ilmiah yang selalu saya setorkan kepada wakil riset ya, wakil rektor bagian riset Prof. Faisal. Saya sedang menulis tentang budaya Minang, gitu ya. Tiba-tiba terbersit perasaan saya punya temen nih SMA gitu ya. Nah saya kontak kebetulan, ya tanya-tanya. Ya udah saya mau bikin aja, tapi dia tidak bilang bahwa saya mau bikin, tidak, hanya ngobrol aja ya gimana saya lo aja gitu ya. Nah kebetulan saya juga alumni salah satu SMU yang memang sampai sekarang itu terjalin baik gitu ya, sampai sekarang berarti udah berapa puluh tahun gitu ya. Nah jadi dari situ terbersit yang bahwa perasaan saya ingin kembali lagi ke zaman dulu gitu ya. Nah, dibuat cerita. Jadi itu tadi ceritanya itu memang tidak disengaja, tetapi betul-betul saya ingin mengangkat budaya Minang itu seperti apa, seperti perjodohan, ya, seperti juga kegigihan wanita Minang itu seperti apa usahanya gitu ya, seperti apa kehidupan orang Minang itu yang dijodohkan. Dijodohkan itu ada yang klop, ada yang tidak. Terutama maaf sekali kalau di sini ada orang Minang ya, biasanya pria itu dibelikan ya oleh wanita kan kalau adat Minang itu. Nah tetapi tidak semuanya dibeli itu dalam happy gitu ya. Ada kalanya begitu dibeli wanita itu terlalu dominan gitu ya, sehingga kalau bahasa kita itu menjajah para pria gitu ya. Nah itu para suami maksud saya gitu ya. Nah itu kehidupan seperti itu memang saya angkat walaupun halus gitu ya, tidak menyinggung budaya itu sendiri, tetapi paling tidak hal itu masih tetap ada sampai sekarang gitu ya. Satu, jadi dibuatlah cerita. Terus juga kira-kira saya ada tidak cukup dengan budaya Minang saja, saya angkat juga budaya Jawanya ya. Saya angkat budaya Jawa, misalnya anggah umur terhadap orang tua, bagaimana juga hormat kepada orang tua, kepada kakak-kakak, itu saya memang tuangkan walaupun sederhana sekali gitu ya. Terus juga ada pembantu rumah tangga orang Betawi gitu ya. Nah juga saya juga paling tidak ya sering dengar di televisi itu bahasa-bahasa Betawi kan agak sedikit nyeleneh gitu ya, artinya lucu gitu kedengarannya, saya angkat juga walaupun hanya sekilas. Dan juga tentang bagaimana kira-kiranya ini bisa menarik gitu ya. Nah saya sisipkan ada budaya Jawa yang tadi saya sebutkan itu, supaya apa, Jawa itu kan betul-betul memang kebetulan saya ada Jawanya gitu ya, kebetulan jadi anggah umurnya terlihat seperti apa. Wanita itu kalau di Jawa itu kan tidak senang dominan ya, jadi wanita Jawa itu kan menunggu sifatnya, beda dengan yang lain-lain gitu ya, beda gitu. Kalau di kami itu biasanya ya menunggu, anggah umurnya betul terhadap orang tua dan sebagainya, nunut gitu, nurut kalau bahasa kita ya. Nah jadi saya kebetulan munculkan sosok lain yang memang hal ini juga bisa ada kaitannya untuk supaya menarik dalam cerita ini. Jadi tidak hanya budaya Padang aja gitu ya, tidak hanya Jawa, jadi ada selang-selingnya gitu ya. Hanya bagaimana ceritanya supaya tadi menarik, endingnya itu harus happy tadi kan. Saya lihat juga pasarnya ini bagaimana. Oh, pasar kebanyakan yang baca yang begini kan ibu-ibu. Jarang ada remaja-remaja kecuali yang suka. Jarang ada remaja-remaja yang baca itu ya. Rata-rata ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang sudah lebih dari muda. Nah, pasarnya seperti apa? Itu tadi saya masuk ke komunitas
novelis. Ternyata kebanyakannya tuh kalau dikasih cerita yang ngambang itu terus udah kita nggak mau baca lagi. Nah gitu ya. Jadi udah tahu pasarnya, sudah tahu target marketnya seperti apa, sudah tahu satisfaction-nya, customer satisfaction, artinya bagaimana caranya kita memuaskan pelanggan seperti apa. Nah, saya sebutkan dengan kalimat yang sangat sederhana karena ini bisa saja dibaca oleh pembantu, bisa saja kalau memang pembantunya suka gitu ya, dan pembantunya memang yang berpendidikan. Kan pembantu sekarang itu bukan hanya SD saja ya, SD saja tidak ya, ada yang pendidikan, ada yang SMU pembantu sekarang itu, jadi dia sudah suka baca ya, apalagi yang melalui yayasan-yayasan itu juga baca gitu. Nah itu aja barangkali ya. Kalau pasar sendiri menginginkan happy ending, iya. Sad ending nggak mau ya Bu? Nggak mau. Jadi kalau misalnya salah satunya meninggal, ya pernah saya baca ya, ada salah satu novel kebetulan pemain utamanya meninggal. Wah itu kita bereaksi, itu mah yang namanya penulis kenapa sih buat meninggal. Nah itu ya, jadi mereka tuh kecewa banget gitu ya. Saya lihat di WA itu kecewa banget. Nah itu jadi saya juga harus peka terhadap pasar itu konsumen, pembaca, pembeli itu. ya. Oke, masih ada satu lagi, silakan. Oke, depan dulu nih. Sebutkan nama sama angkatan. Salam, selamat kita semua. Saya dari kelas reguler B 2021 Marka Arab, ingin bertanya bagaimana kita menyikapi kondisi di mana kita sudah menulis, kita menemukan writer block, yang mana itu kita menghadapi kebuntuan dalam menulis, mengungkapkan gagasan-gagasan baru dalam mengetik cerita. Itu bagaimana menyikapinya? Apakah Ibu juga pernah mengalaminya dan bagaimana menyikapinya? Lalu ketika setelah bab demi bab telah selesai, tentu kita akan membacanya ulang. Apakah baik itu kita tinjau hanya untuk diri sendiri saja, atau kita perlu memerlukan bantuan orang lain untuk membaca hasil karya kita? Karena bisa jadi apa yang kita baca dengan hasil karya kita sendiri berbeda dengan persepsi orang ketika membaca karya kita gitu. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mangga Ibu. Biasanya kalau saya begini ya, kalau misalnya tadi saya nulis saja tik aja gitu ya, mengalir dari sini, tiba-tiba kan saya harus berhenti kan, karena kemarin saya bilang bahwa pada saat pandemi otomatis kan kita terhalang, apalagi saya itu harus ngajar, apalagi saya itu harus melaksanakan tugas sebagai dekan kan gitu ya, kebayang gitu ya, waktunya hanya sedikit, tapi tentunya kita juga punya keyakinan bahwa ini harus selesai gitu ya. Tetapi tentunya itu tadi pertanyaan tadi, bagaimana apabila menemui kebutuhan kan gitu ya, biasanya saya baca ulang. Jadi pada saat berhenti, sudah ya berhenti, saya mengerjakan yang lain, misalnya 2 hari atau 3 hari kemudian saya ada waktu, saya buka lagi, misalnya harus dibaca lagi dari awal, karena kalau tidak dibaca lagi itu nanti istilahnya sendiri-sendiri jadinya gitu ya. Jadi saya baca ulang lagi, saya teruskan lagi. Jadi seperti itu yang biasa dilakukan. Tapi dibacanya bukan hanya 1 kali, berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang. Sebentar, ini kalau seandainya terakhirnya begini, kita sambungannya bagaimana gitu kan ya. Nah supaya nyambung antara tadi yang kalau bahasa Sunda itu yang tertunda tadi, bagaimana caranya supaya nyambung ceritanya. Dibaca berulang-ulang sehingga kita ada bisa connect lagi gitu ya di otaknya itu, kita kerjakan lagi gitu ya. Nah tetapi tentunya kalau saya kemarin ini kan Bapak bilang ini ada beberapa subbab gitu ya kalau dalam skripsi itu ya. Jadi awalnya memang tidak pakai judul awalnya, subbabnya. Jadi kita terus saja cerita. Nah begitu setelah selesai saya baru memikirkan ini, misalnya halaman, lihat bacanya, oh ternyata
sampai 10 halaman misalnya, menceritakan tentang keadaan misalnya keindahan Padang misalnya, pantai Padang. Sampai di sini baru saya kasih judul. Ceritanya ini sudah cerita di Becak misalnya, tadi ada kenangan di Becak, baru pakai judul lagi gitu. Jadi untuk tidak memberikan judul di awal. Ini aja judulnya sebetulnya ini begitu masuk ke percetakan nggak banyak yang diedit, enggak. Karena apa? Kita tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang memang harus misalnya dipertebal ya, atau misalnya harus huruf miring. Huruf miring itu bukan berarti istilah semua Inggris saja harus miring, tidak. Tetapi ada yang dibuat miring itu kalau memang hal penting, tetapi bukan perkataan yang hari-hari, bukan itu. Ya, seperti kita ngomong di batin, boleh itu dikasih huruf miring, boleh. Ya, itu menandakan bahwa itu adalah berbeda dengan apa yang dilaksanakan hari-hari. Bukan berarti istilah Jakarta Betawi ya, perkataan Betawi misalnya lu gue tuh harus pakai huruf miring, nggak usah, itu kan hari-hari ya. Nah itu ya, oke. Oke, masih ada satu tadi belakang. Oh, Bowo, silakan. Bowo, penanya terakhir ya. Atau panitia masih ada waktu atau gimana? Atau sudah? Hah? Selamat sore teman-teman, selamat sore Bu. Saya mau nanya tentang di luar kepenulisan sebetulnya. Saya agak penasaran gimana seorang penulis seperti Ibu gitu. Akhirnya bukunya diterbitkan oleh salah satu penerbit, terus sampai ada di Togamas, Gramedia gitu ya. Maksudnya proses, mungkin kalau di musik tuh kayak ketika band punya karya terus nyari label musik, ini kayaknya satu visi sama bandnya gitu. Terus nanti si record label ini yang bakal mengorbitkan dalam tanda kutip si artis atau band tersebut gitu. Nah kalau di kepenulisan itu seperti apa gitu? Saya penasaran. Terima kasih Bu. Jadi begini ya, kalau misalnya kita sudah selesai nih nulis ya, sudah selesai dan sudah tidak ada yang perlu dikebukakan lagi, nah kita komunikasi nih dengan percetakannya. Tapi harap dimaklum kalau bolak-balik gitu ya, karena diedit lagi. Kalau saya sih editnya hanya satu kali gitu, kalau saya ya. Tetapi ada kalanya yang berulang bolak-balik gitu ya. Tetapi kalau dari percetakan itu tidak nanya, oh ini harus begini, nggak ada. Jadi itu hak prerogatif kita. Hanya dari percetakan itu mendesain tentang cover, tentang dalamnya cover itu kan ada daun, ada bunga, atau apapun ada gitu. Itu dari mereka. Bu kira-kira cocok tidak? Bu kira-kira misalnya warna sampulnya, covernya cocok atau tidak gitu ya. Nah itu aja kalau dari percetakan. Nah seperti begini, bagaimana caranya ini untuk dipublikasikan supaya ini ada hukumnya, ada nilainya, gimana caranya? Nah kebetulan sudah pernah ke Gramedia, tapi untuk uji coba jangan dulu banyak-banyak. Kita cukup hanya, kebetulan ini 2 macam, jadi saya hanya 100 eksemplar untuk 2, jadi 50-50. Memang harganya agak tinggi karena kan sedikit kan ya. Beda kalau kita mencetak ribuan, beda. Tapi ini kan jangan sampai kita jadi rugi gitu ya, karena ini dari kantong sendiri gitu ya, Nah jadi Gramedia juga meminta untuk lebih dari 100 eksemplar. Kalau tidak salah 1000, berarti 500 gitu ya. Nah itu sedangkan dari kantong sendiri ya, jadi bukan dari Gramedia, bukan dari kantong sendiri, otomatis sih harganya memang lebih murah dibandingkan dengan asli kalau saya buat gitu ya. Kalau saya cetak hanya 100 eksemplar gitu ya. Nah itu ada ketentuan dari Gramedia itu kalau tidak salah 1000 eksemplar, 500. Kalau di Togamas itu harus ada perkenalan, presentasi dulu
Nah, saya belum sempat ke Toga Mas untuk presentasi. Kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol sih sudah, tetapi harus presentasi. Jadi di depan mengundang beberapa customer pelanggan setia gitu ya. Jadi diundang untuk presentasi di depan mereka, terutama yang berkaitan yang sering membeli novel gitu ya. Jadi pelanggannya itu yang diundang, sayanya harus presentasi. Belum sempat saya karena ya sendirilah waktu gitu ya, waktunya benar-benar apalagi menghadapi kemarin ya conference yang di Best kemarin, mungkin fisik belum kebagian tapi nanti juga kebagian ya. Conference yang fisik kemarin ya saya kebagian 6 artikel ya, untuk biasanya yang lain-lain 1 artikel, tetapi entah bagaimana Ujung tolong dong, aduh udah deh cukup lah 1 2, aduh ini kurang dijumlahkan jadi 6 artikel, tapi ya kebetulan mahasiswanya ada. Nah itu yang diangkat apa, budaya juga, ada budaya batik ya, batik apa namanya Danar Hadi yang saya angkat, batik juga tenun ikat yang saya angkat, batik juga Papua yang menang bestnya batik Papua ya, alhamdulillah itu aja. Kebetulan mahasiswanya kreatif, jadi begitu menayangkan, mempresentasikan batik Papua, dia pakai batiknya batik Papua yang motif asma, terus juga pakai yang gini-gini, yang Papua gitu ya. Nah itu menarik barangkali, itu menang jadi best. Oke, gitu aja kan. Paham? Oke. Masih ada lagi yang ingin jadi penulis atau sudah? Nggak ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari saya nih. Nggak, saya sih punya titip pesan nih Bu, bikinin novel percintaan tentang anak FTV dengan anak FFB Bu. Benar nggak teman-teman? Nanti yang bikin filmnya teman-teman Bu. Ya, boleh nggak Bu? Bikinin percintaan, kisah cinta anak FTV dengan anak FEB, menarik gitu ya. Siapa tahu dari versi itu punya versi yang gimana gitu ya. Boleh cinta segitiga, segi 4, boleh Bu, itu mangga itu mah. Tapi intinya nanti teman-teman yang jadi talentnya di sini ya. Ada teman-teman FEB juga yang jadi. Atau misalnya cinta segitiga dosen FTV dengan FEB. Ngeri ya. Dan endingnya serem, gantung diri. Ya kalau punya ide cerita harus gokil gitu kan, jangan tanggung-tanggung gitu kan. Atau misalnya bunuh-bunuhan gitu kan. Kalau nggak ada, barangkali dari Ibu ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman Bu, barangkali message Bu, ini sebagai teman-teman anak FTV, apa sih yang harus mereka ini? Ya kalau dari saya, ini kan tentunya usia kita itu kan berbeda sekali ya. Saya aja yang usia segini masih mau lulus ya. Saya aja yang sebulan kerepotannya masih mau menyisihkan waktu. Masa sih Ananda semua yang banyak waktu ya tidak menulis 1 kata pun, masa sih ya. Coba apalagi sekarang ini adalah zamannya zaman kreativitasnya harus dibarengi juga dengan inovasi gitu ya. Masa kreativitas itu tidak muncul, inovasinya kan banyak kita digali dalam berbagai hal ya. Itu ya kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada sekarang manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi banyak informasi-informasi yang bisa digali dari internet, bisa digali juga dari hal-hal lain yang memang ada sekarang sangat banyak tersedia. Beda zaman saya betul-betul murni, betul-betul memang tradisional, betul-betul memang sedikit gitu ya, apalagi sekarang gitu ya. Nah itu saya pesan, mulailah dari tadi kan ininya ya, mulailah menulis walaupun dalam 1 kata, mulailah
Anda menulis walaupun dalam satu kata. Ya. Itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan Ananda bisa lebih sukses daripada saya, gitu ya. Nah itu aja. Ini masih muda banget ya. Banyak kesempatan. Sayang kalau kesempatan itu dilewatkan begitu saja. Saya aja sudah usia segini masih memberikan kontribusi yang mudah-mudahan aja masih tetap ininya bisa jalan gitu ya, supaya tidak kasarnya, perasaan saya belum tua-tua banget ya, jadi tidak pikun gitu. Nah itu perasaan saya belum tua-tua banget gitu ya, jadi masih bisa digunakan. Itu aja barangkali dari saya. Mudah-mudahan tadi ya Ananda semua mulai untuk menulis, walaupun sudah dimulai, coba lebih diintensifkan supaya menjadi sebuah karya yang bisa membanggakan diri sendiri, yang bisa membanggakan institusi. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih Bu Ajeng atas pesan-pesan moralnya. Ya tentu saja buat kita semua, khususnya buat teman-teman FTV, dosen maupun mahasiswa ya, menulis adalah bagian dari awal sebuah proses produksi ya, gitu ya. Nanti ke depan, insya Allah kami para dosen akan mengembangkan sebuah terutama dari FTV Channel ya, dimana teman-teman untuk lebih aktif lagi memproduksi. Karena jujur saja kalau sekarang melihat keadaan teman-teman 2020 keteteran nih gitu ya, apalagi sekarang mereka sedang berada di hima fiksi. Makanya bersiap-siaplah teman-teman 2021 untuk daftar dan bergabung dengan FTV Channel, karena akan banyak kegiatan yang akan kita produksi gitu ya di itu. Hatur nuhun Ibu Ajeng atas penyampaiannya hari ini. Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa, menginspirasi sekali ya. Ibu yang dalam keadaan yang sibuk ya, sebagai dekan, sebagai dosen, masih bisa menulis novel, ini luar biasa. Nah di akhirnya ini kan tadi kita berjanji Bu ya mau ngasih 2 nih Bu ya. Menurut Ibu dan penanya tadi, siapa yang berhak dapat 2 buku ini Bu? Satu-satu aja, satu biar kita tukar-tukaran mereka nanti. Ada yang masih ingat pertanyaannya yang paling menggigit tadi siapa Bu? Yang mana? Ya, mana Ibu tadi? Yang masih ingat nggak tadi yang ingat, ya. Boleh yang mau menulis sudah boleh mulai. Mangga. Saya. Ya. Ya, tepuk tangan. Ini tidak hanya novel Bu, nanti jadi akan ada background scoringnya sekalian Bu kalau mau beliau. Mana terserah Ibu. Hak prerogatif Ibu. Kalau misalnya tanggung, berarti nggak selesai kan ya. Nah, jadi silakan dua-duanya. Nanti kalau sudah selesai, pinjamkan sama teman-teman. Itu yang ini sebetulnya sederhana sekali, ya tetapi tentu saja tadi juga mulailah Anda produksi walaupun hanya 1 tahun. Ya. Om Rahman berdiri, Mike. Diserahinnya di situ biar difoto. Ya. Ibu di sini Bu, tetap sini Bu. Ya. Saya pikir. Silakan. Mangga diabadikan. Insya Allah bakal jadi film di tangan Om Rahman. Oke, sudah. Terima kasih. Saya yakin kalau Om Rahman dibaca. Dengan demikian, saudara sekalian, berakhir sudah acara seminar atau kuliah umum penulisan naskah dengan judul Melukis dengan Kata, yang materinya disampaikan oleh Ibu Ajeng Mariana Febrianti, yang beliau adalah seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama dan juga sebagai novelis.
Tepuk tangan buat Ibu Ajeng. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mangga. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ajeng dan Bapak Firmada. Sekali lagi teman-teman boleh dong dikasih aplaus yang meriah untuk Ibu Ajeng dan Bapak Firmada. Menginspirasi sekali ya Ibu Ajeng dan Ibu Ajeng itu kesibukannya menjadi dekan, dosen, tapi masih sempat untuk menulis buku luar biasa sekali. Ya, sebentar ada sebuah ungkapan ya. Oke, sebagai penutup ya, jika ada kaca pecah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Luar biasa. Ada yang mau balas mungkin pantunnya? Boleh? Ada? Boleh? Siapa yang mau balas pantunnya Bu Ajeng? Ayo, siapa yang jaga pantun mahasiswa FTV? Balas dong, balas. Ayo, siapa? Audi. Ayo Audi. Oh, Monik balas pantunnya Bu Ajeng dong. Oh, nggak pada bisa pantun Bu ternyata ya. Kita cukup memberikan aplaus lagi aja yang meriah ya. Dan terima kasih banyak kepada keluarga tentu saja dan Pak Firmada sebagai moderator kita hari ini, luar biasa sekali. Baik, acara hari ini kami tutup. Terima kasih banyak untuk partisipasinya semua Kakang Teteh yang ada di sini. Luar biasa ya, sudah meluangkan waktunya datang dari rumah ke sini. Panas-panasan, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Dan kami dari panitia, dari Himafilsi, dari dosen dan staf Prodi FTV memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Ya. Segala kekurangan dari acara ini. Sebelum acara ini kita tutup, kita pengen foto bareng dulu, boleh kan Akang Teteh? Mau nggak foto bareng? Mau nggak? Atau mending nggak ada suaranya? Aku mau tes semangatnya, boleh nggak? Boleh ya? Aku mau tes semangatnya, boleh ya? Kalau misalnya aku bilang FTV, kalian bilang halo gitu ya? Tangannya angkat. Oke? FTV. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kita foto bareng dulu ya, Ibu. Boleh di mana dulu? Pak Santos untuk menerima keanggotaan FTV Center serahkan oleh silakan. Ini adalah silakan diserahkan. Dan suara voice talent paling keren sehingga jadi VO nya ini ya.